Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bagaimana suasana di rumah maupun di kota Anda pada saat ini, Bray? Selamat datang di channel Fatriani VJ. Dan hari ini tentunya suatu kebahagiaan tersendiri. Insya Allah saya Fatriani akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa sepanjang terjadinya virus corona atau COVID-19 di tempat kita, atau yang saat ini sedang tentunya dibicarakan di dunia ya. Dan saya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, narasumber yang tentunya berkompeten, yang selalu hadir di saat-saat wabah corona ini melanda. Oke, Bray, kita ikuti wawancara saya dengan salah satu orang terpenting selama COVID-19 ini. Oke, baik, kita kembali lagi dan alhamdulillah pada saat ini Fatriani menghadirkan satu narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Basnas Kabupaten Pelalawan yang saat ini sedang dicari-cari oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Inilah dia Al-Ustadz Haji Edi Amran LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, dan masih semangat ya Ustadz? Hari ke-6 luar biasa. Luar biasa. Dan tadi sebelum kita janjian wawancara pada hari ini, saya sempat mendampingi beliau sedang dialog interaktif di radio pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan di Suara Bono FM. Dan kita langsung menuju ke sini Ustadz ya. Ya. Dan kita berada saat ini di mana nih Ustadz? MCB Mu'alaf Center Basnas Kabupaten Pelalawan. Masih tetap semangat Ustadz. Sekaligus ini kita buat posko COVID ya. Oke, baik. Dan Ustadz, Basnas Kabupaten Pelalawan pada saat ini masa kesulitan atau juga dunia sedang memerangi COVID-19 ya. Dan tentunya virus corona ini sangat mempengaruhi ekonomi dunia tentunya ya, dan terutama khususnya di Kabupaten Pelalawan. Nah, kalau kita bicara tentang Basnas, tentu sangat dicari oleh umat. Nah, sepanjang atau selama adanya virus corona ini, pasti masyarakat banyak yang mengadu. Masyarakat yang ekonomi lemah berdampak khusus tentunya. Nah, bagaimana kinerja dari Basnas selama masa mewabahnya virus corona ini? Makasih sekali lagi dan atas waktu dan berkunjungnya di kantor Mu'alaf Center Basnas ini. Dan sekarang kita jadikan posko sembako darurat COVID-19. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terutama kali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, para relawan yang tak tahu siang malam, hujan panas untuk bekerja semampunya, bahkan di luar kemampuan saya tengok. Dan sesuai datanya data tercatat, itu lebih dari 300 orang paket darurat ini sudah kita sampaikan. Belum lagi di kecamatan-kecamatan itu kita kirim 100 paket per kecamatan darurat. Ini untuk darurat. Darurat ini artinya tak kalah orang hampir sudah tak ada yang dimakan lagi. Atau memang sudah habis. Jadi jangan ada warga Kabupaten Pelalawan yang kita dengar, yang kita tahu tidak makan
karena tak ada beras, tak ada yang untuk beli, artinya terdampak corona ini. Jangan ada. Itu tekad kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan dengan bersama-sama kita bisa menjalani hari-hari sulit ini dan keluar insya-Allah sebagai pemenang. Amin. Baik, amin ya robbal alamin. Berarti artinya Basnas tetap berusaha ya Ustadz ya, dengan relawannya bekerja 24 jam untuk melihat secara langsung ke lapangan mana saja masyarakat jangan sampai pada bulan suci Ramadan ini mereka tidak makan sama sekali Ustadz ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemberian bantuan di tengah-tengah masyarakat, pemberian bantuan dana umat yang tentu dikelola oleh Basnas ini sendiri. Nah, bantuan ini sudah dialokasikan sejauh mana nih Ustadz? Jadi moto yang kita pakai dalam hal ini adalah buka mata, buka telinga, buka hati. Buka mata tengok, menerima sekeliling kita. Kemudian telinga dengar pengaduan orang. Kemudian hati. Kadang walaupun kita tahu kalau hati nggak tersentuh, tak jalan dia. Jadi tiga ini mesti kita mainkan. Jadi dan kita merasakan betul. Contoh, dulu pedagang-pedagang kecil yang kita bantu produktif dari zakat ini, mereka sudah mulai berkembang, ada yang sudah bikin warung kecil-kecilan, kemudian yang ketak jual buah, dah jual buah, berjual ikan, itu semuanya sekarang sudah tak jalan lagi. Sekolah sudah tak jalan, nanti dia tak jualan. Mau cari ikan dah tertutup tempatnya, sudah tak jalan. Jadi dampak ini sudah kita rasakan. Dan itu sudah di mana-mana. Nah, antisipasinya untuk paket darurat ini kita sudah beli 20 ton beras, kemudian 1,2 ton gula, tambah minyak makan paketnya, tambah Indomie ya. Itu untuk ukuran darurat seminggu 2 minggu mungkin bisa. Maka di sini kadang perlu juga saya luruskan bahwa kita bukan mendata, tak sanggup. Sekelas Basnas tak akan sanggup mendata setiap RT, setiap gang. Tapi kita membuka. Silahkan pengaduan, bahkan kita tengok, begitu datang ke sini kita ambil kakak, cek dalam waktu yang singkat, ini petugas-petugasnya, begitu, oh betul nih, dah, langsung kasihkan. Ambil data, langsung kasihkan. Jadi untuk paket ini sudah kita sebar, itu hampir 1.500 paket, dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jadi artinya jangan ada orang yang tidak makan, terutama ini bulan Ramadan, jangan ada yang tak sahur karena tidak punya makanan, berbuka puasa karena tidak ada makanan. Terutama kali kita sangat takut kepada hadis Rasulullah, la yu'min, tidak beriman, man bata syaba'an, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tak masalah dia karena dia kaya, mampu. Jadi dia tidur kenyang. Wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam bih. Tetapi tetangganya kelaparan dan dia tahu. Tapi sifat pedulinya tak ada. Jadi kata Nabi ini tak beriman ini. Jadi wabah corona ini menengokkan sesungguhnya mana intan, mana yang berlian, mana yang palsu di antara umat ini. Jadi yang tidak peduli, mudah-mudahan kita imbau agar mari kita sama-sama peduli. Selain sisi kemanusiaan ini penting, ini pahalanya besar, terutama bulan Ramadan. Di antara antisipasi kita juga, kita perbanyak imbauan MUI, kita surat edaran Menak agar zakat mal itu dipercepat keluarkan. Begitu sampai nisab, dipercepat keluarkan. Apalagi bulan Ramadan ini mulia. Kemudian zakat fitrah kita imbau cepat. Bahkan memakai mazhab Imam Syafi'i, begitu masuk Ramadan dia sudah bisa didistribusi, dia sudah bisa dikumpulkan, diserahkan, kemudian sudah bisa didistribusikan. Jadi dalam hal ini sangat kita tekankan. Yang biasanya di ujung-ujung Ramadan, sekarang kita himbau, bahkan tanggal 1 nanti kita sudah pasang beberapa gerai resmi di kantor Basnas, kemudian di sini di kantor MCB, kemudian di Swalayan Mandiri, kemudian di Basmat Jalan Akasia, kemudian setiap kecamatan kita melalui UPZ, Unit Pengumpul Zakat, tambah ustaz-ustaz para relawan, dan itu tanggal 1 sudah mulai bergerak wujud agar zakat infak sedekah ini cepat disalurkan, cepat pula kita distribusikan kepada orang yang memang terdampak
dalam kasus ini. Itu Baik. yang kita lakukan untuk sementara, Bu Pat. Baik, ini cukup menarik sekali Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang zakat yang diterima oleh Basnas ini, jenis zakat apa saja Ustaz yang mungkin bisa para pengusaha atau relawan yang langsung bisa ke sini, apa yang bisa dibayar ke sini Ustaz? Ya. Kalau yang biasanya yang sering itu per bulan itu zakat profesi. Oh, zakat Kita profesi. terima kasih betul kepada PNS Pemda Kabupaten Pelalawan yang hampir 85% sudah menunaikan zakat profesi melalui Basnas Kabupaten Pelalawan. Kemudian para aunia, para orang-orang kaya yang juga sudah menyalurkan zakatnya ke sini. Kemudian juga sumbangan tak mengikat, Ya. sumbangan tak terikat. Bahkan di sini juga pusat donatur ini. Oh, pusat donatur. Ada dari pihak kepolisian sekian, misalnya 50 suruh salurkan kepada kita. Ya. Karena yang punya data tentang orang miskin yang kita bantu ini Basnas. Basnas Nah, punya. dari 2017 saya bertugas Ya. sampai sekarang, jadi orang miskin yang sudah langsung survei faktual itu kita punya datanya. Baik. Nah, jadi juga dari kawan-kawan yang non muslim juga kadang memakai kita untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang pas. Jadi alhamdulillah melalui sumbangan donatur, baik kiriman melalui rekening dan lain sebagainya, itu mengalir. Baik. Dan itu insya Allah secepat mungkin sudah kita salurkan. Baik, kemudian ini ada yang menarik tadi Ustadz, bahwa ada bantuan mendadak atau bantuan sembako spesial nih Ustadz, karena berbeda ketika terjadinya musibah COVID-19 ini atau corona ini. Ada katanya ini bukan hal yang dulu-dulu yang terbiasa dibuat, tapi ini yang mendadak. Yang tadi ada beberapa ton beras segala macam yang dialokasikan. Ini memang khusus untuk musibah atau untuk wabah corona ini yang terdampak khusus, atau memang dari dulu sudah ada dialokasikan gitu dana-dana dari atau juga sembako untuk Ya. ini di masyarakat. ke Jadi masyarakat. sistem Basnas ini penyalurannya dua model. Baik. Pertama, kita beri namanya 3M1A. Apa itu Ustaz? Miskin tua renta, miskin sakit menaun, miskin cacat, anak terlantar. Jadi 3M1A. Ini orang kita beri bulanan. Dan itu sudah berjalan lebih 2 tahun. Itu sesanggupnya kita untuk Kabupaten Pelalawan ini lebih kurang 300 orang. Ada yang kecamatan ini 20 orang, ada yang 25 orang. Itu lebih kurang 300 orang. Itu bulannya rutin. Baik. Ringnya pun antara 300 sampai 500. Itu sanggupnya kita. Baik. Kemudian ada bantuan produktif. Bantuan produktif. Jadi yang sanggup usaha, kemudian memang nampak cikal bakal dia bisa mengembangkan usaha, kita bantu modal. Itu yang baru kita sanggup maksimal 10 juta. 10 juta. Nah, dan alhamdulillah itu kita lakukan monef. Ya. Alhamdulillah di antara mereka sudah banyak yang berkembang, tapi kena wabah ini ya kembali stagnan bahkan agak turun. Nah, itu jadi kita sudah punya data-data ini, ditambah lagi data karena kita share di media massa juga, Ya. melalui kawan juga, ada orang yang kelaparan, tak ada beras, cepat laporkan, kita berikan nomornya. Jadi mereka datang ke sini, kita pegang KK, KTP, nomor HP, lalu ditelepon oleh petugas, oleh relawan, nanti datang ke sana, oh ternyata betul nih, langsung. Nah, itu datangkan. Itu adanya hanya di wabah ini. Iya, baik. Nah, tapi kita tetap, karena maklum zaman sekarang kan, kita memang perlu lebih faktual. Ya, betul. Hingga orang datang ke sini, ngasih data saja, ngasih data. Nanti mesti ditengok keadaannya, dan alhamdulillah rata-rata 90% akurat. Akurat. Baik, syaratnya apa nih Ustaz? Mungkin setelah orang lihat channelnya Fatriani VJ ini yang dikategorikan miskin mendadak karena dampak corona ini boleh diterima, atau memang berkelanjutan. Jadi syaratnya apa? Mesti harus punya KTP KK setempat, atau justru memang kekurangan ya sudah kita bantu gitu. Di hari-hari normal yang biasanya sebelum ada kasus ini, kita mensyaratkan KTP KK Kabupaten Pelalawan. Baik. Tapi dalam suasana begini yang belas ada KTP. Ada KTP. Karena kita suruh balik pun tempat lain sudah tidak bisa ditutup. bisa balik. Baik. Ya. Minimal ada KTP. Ada lagi yang tak punya KTP KK, entah hilang, kita minta surat domisili dari RT-nya. Jadi kita permudah. Bahkan kita buatkan suratnya, RT tinggal tanda tangan, stempel, dah laku itu. Baik. Jadi dalam suasana begini memang namanya darurat, minimal ada data yang kita pegang.
Tapi untuk data normal ini sulit kita lakukan. Ya, alhamdulillah melalui ini insya Allah tak ada rasanya warga yang mengadu yang dipersulit. Baik. Hanya saja kadang kena salah informasi dari RT nyuruh ke sini, sampai di sini oh katanya ada bantuan, sementara daruratnya tak disampaikan. Baik. Nah, di sini kadang Ada salah terjadi paham. miscommunication. Betul. Jadi artinya memang para relawan ini turun ya Ustadz ya? Turun. Turun. Bahkan kita banyak dokumennya tuh, kadang siang, kadang malam kan, bahkan sahur pun. Jadi begitu dengar, dah. Alhamdulillah, maka saya ucapkan terima kasih banyak. Tentu Allah yang akan membalas dengan balasan yang sebanyak-banyaknya insya Allah kepada seluruh kawan-kawan relawan, para donatur yang telah memberi, kemudian para informan juga. Ya, mudah-mudahan nanti di akhirat tak kala kita apa yang telah engkau perbuat, minimal ada jawaban kita. Yang tak punya duit mungkin menginformasikan, ini tetangga saya luar biasa, tolonglah, ini datanya, ini alamatnya. Itu juga. Tapi yang tak punya kepedulian sedikit pun, ini yang kita takut dengan hadis Rasulullah SAW ini. Jadi berangkat dari sini, kawan-kawan pun kita tambah tausiahnya, ditambah semangat dan tambah energik lagi untuk melakukan tugas-tugas mulia ini. Baik, kemudian Ustadz, sepanjang berdirinya Basnas ini atau kemarin semasa kepemimpinan Pak Ustadz kan dari 2017 ya Ustadz ya? Lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Sebelum terjadinya atau adanya virus corona ini, banyakkah ekonomi menengah ke bawah yang sudah dibantu Ustadz? Keluarga-keluarga atau pelaku-pelaku usaha mungkin menengah ke bawah? Ya, kalau data keseluruhan itu kurang lebih 2.000 orang. 2.000 yang 2.000 tersebar di Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan. Cuma yang rutin bulanan yang mereka nggak sanggup apa-apa lagi, kadang sebatang kara yang 3M1A tadi itu kurang lebih 300 orang. 300 itu orang. mampunya kita. Mungkin lebih banyak lagi, cuma berdasarkan zakat yang masuk ini, dan tahun kemarin 6,2 M alhamdulillah sudah masuk. Dengan banyak masuk, banyak pula yang kita bisa lakukan. Kita sudah punya RSBP, rumah singgah pasien Basnas, sekitar 50 meter dari rumah sakit Selasih. Itu alhamdulillah. Dan luar biasa manfaatnya. Silih berganti, orang-orang yang jauh itu mereka tak dibingungkan lagi mana nginap, mana makan. Dan berobatnya cepat. Dan kita sudah beli ambulan. Kita beli dari dana impak. Dan kita buat tulisannya hidup sesaat gunakan untuk taat. Baik, luar biasa. Ambulan ini multifungsi nih. Justru sekarang ini ngangkat barang enggak? Angkat barang, bukan ngangkat jenazah juga. Tapi kita sudah steril kan? Oh, steril. Jadi ngangkat relawan juga. Karena kita tak punya mobil lain. Baik. Jadi alhamdulillah, jadi luar biasa. Terima kasih kepada orang berzakat berimpak. Dia sudah manfaatnya luar biasa. Kemudian kita sudah buat, ini satu-satunya di Riau ini. Basnas satu-satunya di Riau membuat ini program pusat. Cuma yang baru melaksanakan di bawah ini setahu kami Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan, Yayasan Maka Pembinaan. kemarin 2019 saya dipanggil ke pusat untuk membicarakan muzakarah Duat Mu'alaf utusan Sumatera. Baik. Dan sebulan sebelum COVID ini kita pun sudah mengutus tim untuk membuat sekolah suku Akit di Penyalai, di Kuala Kampar, tapi sekarang masih sifatnya pending. Ya, karena ini ya Ustaz. Jadi alhamdulillah sebelum ini Basnas semampu kita kembangkan, kita manfaatkan sehingga zakat itu betul-betul terasa. Bukan hanya dapat kasih, tapi orang yang kalau bisa ibarat kita kasih kail saja. Ini orang dikasih kail cukup, ini kasih kail biar nanti dia bisa cari ikan. Ini orang ini di kail pun tak bisa nih kasih makan. Seperti 3M1A tadi, itu mau nggak mau kasih usaha pun tak bisa. Mau tak mau kita tanggulangi. Jadi bukan kita memelihara kemiskinan, tapi orang yang sanggup cari ikan, kail kita kasih. Artinya dana, modal kita kasihkan. Tapi yang tak sanggup apa-apa lagi, ini kewajiban pemerintah. Dalam hal ini Basnas ngambil bagian kecil yang sanggupnya kan. Jadi orang miskin, anak yatim, orang terlantar kan tanggung jawab negara. Jadi Basnas bagian dari ini dia berbuat semaksimalnya. Mudah-mudahan nanti makin banyak zakat
impak terkumpul di sini, Ya. banyak pula yang bisa kita lakukan. Harapannya begitu insya Allah. Baik, ini luar biasa ya Bray, karena Ketua Basnasnya langsung ya ada program-program sebelum ada corona ini sudah membentuk yang katanya ini adalah program pusat. Di belakang kami ini, di belakang layar ini adalah salah satu kabupaten kita termasuk cepat di Ustaz ya, Ya. kita membuat ini dan alhamdulillah Kemudian rumah singgah pasien juga. rumah singgah ini sangat bermanfaat sekali ya kepada pasien-pasien juga keluarga ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini cuma Kalau umpamanya begini, ya, dari kerumutan datang, ya, lalu di sini 2 hari lagi Bapak datang ya, mereka miskin, tempatnya jauh, bingung, keluarga tak punya. ya, Tapi dengan adanya tempat, Ya. kita sediakan fasilitas yang menurut saya dah standar. Ya. Makanan pun alhamdulillah sudah kita sediakan selayaknya. Jadi mereka sangat terbantu. Karena yang berat sekarang kan untuk di Kerinci ini tempat. Ada hotel, pertama tempatnya jauh, duit tak ada. Tapi dengan kita sediakan rumah, ruko yang layak, insya Allah mereka sudah sangat terbantu. sangat terbantu. Baik Ustadz, ini berapa orang relawan dari Basnas ini Ustadz yang bekerja tentunya untuk ini? Ini banyak. Jadi semua yang terlibat dalam aktivitas COVID ini relawan. Termasuk saya anggap relawan. Kawan Basnas, kawan MCB, bahkan beberapa orang kawan-kawan Tagana itu kita anggap kita relawan. Jadi banyak, lebih kurang 30 orang lah dia, lebih kurang 30 orang, termasuk di daerah-daerah UPZ kita, itu lebih kurang 30 orang yang aktif, itu kita gabung dalam relawan tanggap COVID-19. Baik, artinya semua turut membantu ya Ustadz ya, memang berkomitmen untuk membantu. Baik Ustadz, ada himbauan ke masyarakat, ke perusahaan untuk sama-sama menangani virus corona ini dari segi bantuan ke masyarakat. Ya, saya Ketua Basnas Kabupaten Pelalawan menghimbau terutama para orang-orang yang mampu, orang-orang yang hidupnya sudah layak, mari kita tingkatkan kepedulian kita, terutama kali di bulan yang sangat mulia ini. Kita bantu orang yang dalam kesusahan, mungkin dia tetangga kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dengan membantu itu insya Allah, selain kita mendapat kemuliaan dengan sifat kemanusiaan, kita juga tercatat di dalam mizan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah sampai hartanya, nisab zakatnya 85 gram emas, kemudian tahunnya belum sampai, itu ulama juga menghimbau agar cepat, karena sudah boleh mengeluarkan zakat malnya. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini zakat fitrah bukan zakat orang kaya. Ya. Orang miskin pun dia harus zakat. Namanya zakat badan. Ukurannya apa? Ukurannya ada makan untuk malam ini dan besok pagi, ada sisanya lagi, berarti dia keluarkan zakat fitrah. Baik. Jadi begitu. Jadi insya Allah kimat atau pedoman zakat fitrah itu pun akan kita tayangkan nanti, terutama di gerai-gerai Basnas. Mudah-mudahan itu akan mempermudah orang-orang mengeluarkan zakat fitrah untuk tahun Ramadan tahun ini. Baik, terima kasih Ustadz. Makasih banyak. Terima kasih Sama-sama. untuk Ketua Basnas kali ini. Sebelum kita tutup wawancara kita ini, ada mungkin kita minta untuk memberikan sedikit tausiah tentang berbagi tentang musibah corona ini sehingga masyarakat tidak panik. Kita semua bisa sejuk mendengarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti diuji kata Allah. Cuma ujiannya banyak model. Minal khawfi, kadang dengan rasa ketakutan. Dan ini masuk nih. Wal ju'i, kadang dengan rasa kelaparan, paceklik. Dan sekarang juga masuk. Ini bergabung ini. Ya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan buah-buahan. Saya tengok juga di kebun-kebun sawit sudah mulai trik dia kan. Ya. Harga murah, kemudian dia trik juga. Jadi wa naqsim minal amwal, berkurangnya
buah-buahan, kekayaan. Minas samarat, dari buah-buahan. Wal anfus, kadang kita diuji juga dengan kehilangan orang-orang kita sayangi, meninggal dunia. Tapi Allah pesankan di ujungnya, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa standarnya? Allazina iza asobathum musibah, tak kala mereka tertimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan adanya musibah pandemi COVID-19 ini, pertama sekali kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan ini sesungguhnya ini juga tak menghilangkan ibadah kita. Orang banyak gaduh bagaimana tarawih. Tarawih itu juga tak disyaratkan masjid. Di mana tempat pun boleh, asal bersih dari najis, dari kotoran yang najis. Kemudian bagaimana tilawatul Quran? Di rumah kita bisa tilawatul Quran. Jadi kita pahami ini dengan baik. Sesungguhnya dia tak menghalangi kita beribadah, apalagi pada bulan Ramadan ini. Hanya saja karena ini penyakit, ini wabah, maka Nabi juga memberi arahan. Itulah hikmahnya luar biasa. Sesuatu yang belum terjadi pun Nabi dengan petunjuk Allah sudah sampaikan, firru minal majzum, larilah kalian dari penyakit menular, wabah. Firarika minal asad, seperti engkau lari dari singa. Nah, jadi kita tetap waspada, menghindar, kita ikuti imbauan pemerintah, karena mereka yang lebih paham. Bergabung di sana tim dokternya, para ulamanya, para semacamnya, maka dengan mengikuti panduan-panduan ini, insya Allah kita selamat. Kemudian dalam hal ini juga kita harus paham juga, karena ini penyakit. Penyakit ini, wabah ini makhluk. Makhluk ini ada khalik, ada penciptanya. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah Allah yang mengaturnya. Ibarat orang punya anjing yang sangat galak, helder ya, anjing helder yang luar biasa, tinggi semeter kadang dia, luar biasa. Lalu kita ingin bertamu, orangnya kawan akrab kita, itu mudah itu. Kalau orangnya kenal dengan kita, kenal baik dengan kita, kita kenal baik dengan dia, itu mudah. Anjing senakal apapun, segarang apapun, itu mudah. Cukup caranya dia telepon atau dia panggil, saya di luar. Yang ngusir anjingnya yang punya. Nah, jadi gitu juga. Jadi karena penyakit ini ada Tuhannya, ada penciptanya, itu Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah, kita kenalkan kita salah hamba Allah yang baik, insya Allah maka Allah yang akan menyayangi kita, Allah yang akan melindungi kita. Banyak-banyak istighfar, himbauan Kemenak juga begitu, memperkuat himbauan dari semua ulama. Kemudian banyak-banyak zikir maksurat, ada zikir siang pagi, ada zikir sore. Kemudian ya kita ikuti himbauan pemerintah, kita dekatkan diri kepada Allah, bergabung semua kewaspadaan ini, insya Allah kita diberi keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.